Bab 2031, Pertemuan. Aiden tidak ingin berkata banyak, karena cahaya pedang mengelilinginya. Jika utusan dewa tingkat ketiga ini bekerja sama, dia dapat mengampuni nyawanya, jika tidak, dia akan segera dibunuh. Utusan Tuhan itu berpikir, dan akhirnya berkompromi setelah beberapa saat. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan mengikuti Anda seperti orang lain. Utusan dewa tingkat ketiga ini juga bukan orang bodoh. Dia melihat keajaiban keabadian dalam diri Aiden. Belum pernah ada seorang pun di benua ini yang hanya bermodalkan sebilah pedang dan tingkat kultivasi alam spiritual tingkat menengah, mampu melawan utusan dewa tingkat ketiga dan tetap tak terkalahkan. Terlebih lagi, dia merasakan aura paling mengerikan dari pedang Aiden. Jika memang begitu, aku akan menepati janjiku dan mengampuni nyawanya. Aiden tidak mengingkari janjinya, tetapi meminta 3 saudara laki-laki dari keluarga Mo untuk menggunakan kultivasi mereka di tahap tengah lautan kesadaran untuk membantu orang ini memperbaiki jiwanya dan membentuk kembali tubuhnya. Tidak butuh waktu lama bagi tubuh utusan dewa tingkat ketiga untuk pulih. Meskipun masih ada beberapa retakan di jiwanya, itu hampir tidak stabil. Salam, Yang Mulia. Utusan dewa tingkat ketiga berteriak dengan hormat. Aiden mengangguk dan berkata, karena kau sudah mengikutiku, jika kau berani berpikir 2 kali, aku pasti akan memotong jiwamu menjadi beberapa bagian, melemparkannya ke dalam api neraka, dan menarik guntur surga untuk memurnikannya. Utusan dewa tingkat ketiga itu menggigil. Dia punya ilusi bahwa Aiden jelas bukan orang biasa. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, ia mampu mengendalikan pedang abadi milik orang sakti yang diduga berada di alam reinkarnasi. Yang Mulia, saya, Wang Li, tidak akan pernah berani mengkhianati Anda. Utusan dewa tingkat ketiga berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Pertempuran di kota Jiuji sekali lagi membuat nama Aiden menggemparkan seluruh benua, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk saling memberitahu. Sekarang hampir setiap makhluk hidup telah mendengar bahwa ada orang kuat bernama Aiden. Memegang pedang yang sangat kuat, dia adalah seorang pejuang yang berani menantang istana terlarang secara terbuka dan membunuh utusan Tuhan di depan umum. Benua itu gempar, tidak ada yang pernah bertindak seberani itu selama ribuan tahun. Aiden menjadi subjek diskusi di antara makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua abadi. Para dewa di istana terlarang begitu murka hingga hati mereka hendak meledak, sejak Aiden dari dunia kultivasi iblis menangkis cahaya suci yang mencapai langit dari puluhan dewa tingkat ketiga dengan satu pedang. Aiden menghilang dari muka bumi, dan hampir semua utusan dewa istana terlarang dikirim untuk mencari Aiden di seluruh benua. Larangan juga dikeluarkan, mengumumkan kepada semua makhluk hidup di benua itu bahwa siapapun yang menemukan keberadaan Aiden dan menyembunyikannya akan dibunuh tanpa ampun. Hal ini mengakibatkan terbunuhnya penguasa kota Jiuji dan hancurnya keluarga Feng. Namun meski begitu, masih belum ada tanda-tanda kehadiran Aiden. Namun, Aiden tiba-tiba muncul di kota Jiuji, dan di hadapan semua orang, ia membunuh lebih dari selusin utusan dewa tingkat 2 dan anak laki-laki yang tak terhitung jumlahnya dengan satu pedang. Ia bahkan memotong tubuh utusan dewa tingkat 3 menjadi beberapa bagian, menangkap jiwanya, dan kemudian menghilang lagi. Ini merupakan provokasi besar terhadap martabat tertinggi istana terlarang dan membawa malu bagi istana terlarang. Langit di atas kota Jiuji ditutupi dengan jembatan pelangi, dan banyak utusan dewa dan gangster menerobos kehampaan dan datang. Satu demi satu pikiran ilahi menyapu seluruh kota lagi dan lagi, semuanya mencari jejak Aiden. Jika Aiden tidak ditangkap dan dibunuh di depan semua orang, keagungan istana terlarang akan anjlok. Di sisi lain, para penyintas Sekte Tianmo dan Sekte Wanmo melakukan perjalanan ke arah barat dan semuanya memasuki kota dosa. Istana terlarang juga harus mengirim orang untuk mengepungnya. Bagaimanapun, kedua ahli kultivasi iblis besar ini telah secara terbuka bergabung dengan kekuatan, dipimpin oleh Aiden dan Yin Potian, untuk menantang istana terlarang. Meskipun mereka hampir dihancurkan oleh upaya bersama banyak dewa, masih banyak yang selamat dan lolos. Ini juga merupakan pukulan besar bagi istana terlarang, dan 3 raksasa di dunia budidaya sihir hanya tinggal nama saja. Hanya di dunia kultivasi, 3 kekuatan utama masih menganggap istana terlarang sebagai penguasa tertinggi. Pada saat yang sama, Aiden dan keturunan Wumeng bersembunyi di hutan primitif dekat kota Jiuji, tidak berani muncul dengan mudah. Feng Xiaotian dan saudara perempuannya Feng Yiyi, bersama dengan anggota keluarga Feng yang masih hidup, awalnya menuju ke barat, bermaksud untuk menyeberangi Burial Abyss dan pergi ke kota dosa untuk menemukan Aiden. Setelah mengetahui perbuatan Aiden di tengah jalan, mereka berbalik. Sekarang saudara laki-laki dan perempuan itu telah tiba di kota Jiuji bersama klan mereka. Mereka harus mencoba peruntungan, karena tidak mudah menemukan seseorang di benua yang begitu luas. Kakak, aku penasaran di mana kakak Aiden sekarang, hei. Feng Yiyi merasa sedikit sedih. Sampai hari ini, dia masih belum bisa menghilangkan bayangan kematian tragis ayahnya di tangan utusan kuil terlarang. Feng Xiaotian juga sedikit bingung. Di dunia yang begitu luas, di mana dia bisa menemukan Aiden? Biarkan semuanya terjadi sebagaimana adanya.
Tetapi aku mempunyai firasat bahwa saudara Aiden belum meninggalkan dunia kultivasi, melainkan bersembunyi di suatu tempat lain. Feng Xiaotian berspekulasi. Faktanya adalah seperti dugaan Feng Xiaotian, Aiden muncul di kota Jiuji. Namun, kali ini dia muncul dengan cara yang sederhana. Lagi pula, ada puluhan juta kultivator di kota Jiuji, dan tidak mudah bagi utusan dewa ini untuk menemukannya. Aiden berjalan-jalan di kota, menyimpan pedang tulang naga sejati Zixiao, dan tidak menarik perhatian orang lain. Dia memandang jembatan pelangi yang terus muncul dan menghilang di langit, sambil merencanakan langkah selanjutnya dalam benaknya. Utusan dewa tingkat ketiga Wang Li juga mengikuti Aiden dalam perjalanan ini. Setelah melepas barang bawaan utusan dewa tersebut, Wang Li tampaknya telah menemukan banyak hal yang mengejutkan. Yang mulia, harap berhati-hati. Ada banyak utusan dewa tingkat ketiga di sini, sedikitnya 10 atau lebih. Wang Li mengingatkan. Tidak masalah. Aiden tidak peduli. Jika dia ingin pergi, akan sulit bagi 10 utusan dewa tingkat ketiga untuk menghentikannya. Tiba-tiba para dewa di langit terlihat terbang bersama-sama ke arah timur kota. Aiden dan Wang Li ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti dari dekat. Di sebelah timur kota Jiuji, beberapa biksu menghentikan seorang pria, seorang wanita, dan banyak wanita dan anak-anak. Haha, sisa-sisa keluarga Feng. Aku tidak menyangka akan ada beberapa ikan yang lolos setelah dewa-dewa menghancurkan keluarga Feng. Beberapa biksu berkata sambil tersenyum. Mereka secara tidak sengaja mengenali Feng Xiaotian dan Feng Yi, seorang kakak beradik, dan segera mengambil tindakan untuk menghentikan kakak beradik tersebut, lalu segera memberitahu utusan kuil terlarang yang belum pergi. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Bagaimanapun, keluarga Feng, keluarga kelas 2, dihancurkan oleh utusan istana terlarang sendiri. Hai antek-antek istana terlarang, keluarga Fengku tidak punya dendam terhadap kalian, mengapa kalian harus mempermalukan kami? Feng Xiaotian menggunakan kekuatan penuhnya dan berdiri meskipun dia tahu dia bukan tandingan lawannya. Kakak, kau bawa saja orang-orang bersamamu dulu. Berjalan. Basis kultivasi para kultivator itu tidak rendah, semuanya berada pada tahap awal alam laut kesadaran, yang jelas jauh lebih tinggi daripada saudara Feng. Kamu mau pergi kemana? Para utusan Tuhan akan segera datang. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa kau tuju untuk melarikan diri. Wajah Feng Xiaotian tampak jelek. Dia tahu bahwa keluarga Feng mungkin benar-benar akan musnah kali ini dan peluang untuk melarikan diri sangat tipis. Benar saja. 3 utusan dewa tingkat ketiga segera muncul dari langit, bersama dengan lebih dari 10 utusan dewa tingkat kedua, dan anak laki-laki yang tak terhitung jumlahnya. Yang mulia, orang-orang ini adalah sisa-sisa keluarga Feng. Kami telah mengenali mereka. Mohon berikan kami perintah untuk menangani mereka. Para biksu itu berlutut di tanah dengan ekspresi menjilat di wajah mereka. Keluarga Feng. Beberapa utusan dewa tingkat ketiga ragu-ragu. Selama kurun waktu ini, mereka melakukan perjalanan melintasi benua dan menghancurkan begitu banyak pasukan sehingga mereka bahkan tidak dapat menghitungnya. Mereka tidak dapat mengingat semuanya sekaligus. Baiklah, apakah kamu tahu keberadaan Aiden? Feng Xiaotian mendengus dingin dan berkata, sekalipun aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Berani sekali kau sedang mencari kematian. Seorang utusan dewa tingkat ketiga mendengus dingin, dan niat membunuh menyelimuti dirinya. Bab 2032, Selamatkan Orang-orang. Dalam sekejap, Feng Xiaotian, Feng Yi, dan wanita serta anak-anak tua dan lemah lainnya semuanya membawa gunung besar di punggung mereka. Mereka kesulitan bernapas dan lutut mereka perlahan-lahan menekuk. Sepertinya kau benar-benar terlibat dengan Aiden. Membunuh. 3 utusan dewa tingkat ketiga dengan suara bulat memutuskan bahwa mereka akan membunuh tanpa ampun siapapun yang memiliki hubungan dengan Aiden. Berhenti. Pada saat ini, Wang Li bergegas keluar. Wang Li, itu kamu. Ketiga dewa itu tercengang. Semua orang tahu bahwa tubuh Wang Li dipotong-potong dan jiwanya diambil oleh pedang Aiden di kota Jiuji hari itu, tetapi tidak seorang pun menyangka hal itu akan muncul saat ini. Serahkan saja orang-orang ini padaku. Jangan bunuh mereka untuk saat ini. Wang Li berkata dengan suara yang dalam. Wang Li, auramu tampaknya telah berubah. Bagaimana kau bisa lolos dari Aiden? Seorang utusan ilahi bertanya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jiwa Wang Li terluka dan belum pulih. Kekuatannya telah menurun drastis dan tidak lagi sebaik utusan dewa tingkat ketiga lainnya. Dia berdiri sepenuhnya atas instruksi Aiden, dan saat ini Aiden juga ikut bercampur di antara kerumunan menyaksikan segalanya. Dia tidak hanya harus membunuh utusan para dewa ini, dia juga harus menyelamatkan semua anggota keluarga Feng dengan selamat, dan juga memberikan pukulan mematikan bagi keagungan tertinggi istana terlarang. Setiap orang adalah utusan ilahi tingkat ketiga, dan tidak ada pertanyaan siapa yang memiliki status lebih tinggi. Namun kemunculan Wang Li yang tiba-tiba masih membuat utusan dewa lainnya agak bingung. Kekuatan Aiden jelas bagi semua orang, dan pedang di tangannya dapat memotong segalanya. Bagaimana Wang Li bisa lolos dengan selamat ketika jiwanya telah ditawan? Di mana Aiden sekarang? 3 dewa lainnya bertanya. Wang Li mencibir dan berkata, itu di sini.
Apa artinya? Ketiga dewa itu terkejut. Saat berikutnya, cahaya pedang melonjak di antara kerumunan, diikuti oleh pedang yang mengejutkan dan menebas. Niat pedang yang tak terkalahkan telah mengunci utusan ketiga dewa. Ketiga utusan dewa itu terkejut dan diselimuti oleh cahaya pedang sebelum mereka sempat bereaksi. Ah, Wang Li, beraninya kau mengkhianati istana terlarang. Pengkhianat. Aiden muncul di udara sambil memegang pedang tulang naga sejati langit ungu di tangannya. Wajahnya dingin dan dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Energi pedang langsung mencabik-cabik tubuh tiga utusan dewa tingkat ketiga, dan kemudian secara langsung membunuh sejumlah besar anak laki-laki. Kemunculan Aiden yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Cahaya pedang melonjak, merobek ruang menjadi berkeping-keping. Mulailah. Aiden berteriak pada Wang Li. Wang Li tidak ragu-ragu dan mulai mengolah dirinya sendiri, membantai para utusan dewa dan anak laki-laki tingkat kedua yang tersisa. Semua ini mengejutkan semua orang. Utusan Tuhan itu benar-benar menyerang utusan Tuhan lainnya. Wang Li, kamu telah mengkhianati istana terlarang dan akan dihukum seberat-beratnya. Tunggu saja, istana terlarang akan menekan utusan sucimu untuk selamanya, dan kau tidak akan pernah bisa lolos dari reinkarnasi seumur hidupmu. Ah! Tiga utusan dewa tingkat ketiga menjerit kesakitan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan diam-diam Aiden. Semua serangan dan pertahanan mereka sia-sia di bawah serangan pedang tulang naga sejati langit ungu. Tubuh ketiga utusan dewa tingkat ketiga itu dengan cepat hancur, dan tiga jiwa dewa bergegas keluar, dengan cahaya putih melonjak ke arah mereka. Aiden, apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Tiga utusan dewa tingkat ketiga masih sangat sombong. Bagaimanapun, jiwa mereka dilindungi oleh cahaya asal. Oh! Aiden mengayunkan pedangnya dan mencibir, kalian bisa mencobanya. Dalam sekejap, pohon cahaya bulan kuno keluar dari tubuhnya, melonjak dengan pesona spiritual yang besar, dan nafas kehidupan yang kuat menyebar ke segala arah. Pohon yang bening itu menumbuhkan cabang-cabang yang menyebar ke arah jiwa ketiga utusan dewa, dan segera menjerat jiwa ketiga utusan dewa itu bersama-sama. Kekuatan, apa jenis ini? Ketiga dewa itu berteriak ketakutan. Kekuatan spiritual yang kuat dari pohon kuno cahaya bulan dapat menembus perlindungan cahaya asli sedikit demi sedikit dan mencapai jiwa secara langsung. Para utusan ketiga dewa merasakan ada yang tidak beres. Cahaya asli mereka hancur dan hancur. Melihat ini, Aiden sudah membuat persiapan. Pedang tulang naga sejati Zixiao memancarkan energi pedang yang luar biasa, menghalangi semua yang ada di sekitarnya. Ah! Bagaimana bisa? Kita abadi. Roh-roh utusan ketiga dewa itu meronta dan meraung dengan panik, mencoba untuk mendapatkan bantuan dari pohon kuno cahaya bulan, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Siapakah di dunia ini yang berani mengaku abadi? Aiden mencibir. Melihat cahaya asli di atas ketiga jiwa itu hampir hancur, dia melambaikan pedangnya dan menjatuhkannya. Energi pedang yang cemerlang menutupi segalanya, dan tak lama kemudian jiwa ketiga utusan dewa tingkat ketiga itu pun runtuh total, berubah menjadi bintang-bintang, dan dihamburkan oleh energi pedang. Pada saat yang sama, Wang Li juga membuat gerakan kejam dan membantai semua dewa tingkat kedua dan memberitahunya. Lagi pula, dia adalah utusan dewa tingkat ketiga, dan terlalu mudah baginya untuk membunuh utusan dewa tingkat kedua dan anak-anak lelaki itu. Setelah melakukan semua ini, Aiden memegang pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya. Raungan naga meledak dari badan pedang, cahaya pedang mengalir, dan dari waktu ke waktu, ada kilat dan guntur berwarna-warni yang saling terkait, yang sangat menakutkan. Para pendeta di sekitar mundur satu demi satu, tidak berani mendekat. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan Aiden, dia sangat kuat dan berani. Tentu saja, yang paling mengejutkan dan membuat penasaran banyak sekali pembudidaya adalah bahwa utusan dewa tingkat ketiga Wang Li benar-benar mengkhianati istana terlarang dan berbalik membantu Aiden membantai para utusan dewa. Xiao Tian, Yi. Aiden berteriak. Feng Xiao Tian dan Feng Yi sangat bersemangat dan berlari mendekat. Kakak Aiden. Kakak Aiden. Kakak beradik itu merasa seolah-olah mereka telah diselamatkan dari situasi putus asa, terutama Feng Yi, yang suaranya tercekat oleh isak tangis. Aiden merasa sedikit tersesat dan mendesah. Sejak dia diasingkan ke dunia ini, Feng Xiaotian dan Feng Yi bisa dikatakan sebagai teman pertama yang ditemuinya. Tetapi keluarga Feng juga musnah karena ini, yang membuatnya merasa sedikit bersalah. Saudara Xiaotian, Yi, aku bersumpah dalam hatiku bahwa aku akan membalaskan dendam keluarga Feng dan menghancurkan istana terlarang. Aiden mengayunkan pedangnya dan berteriak ke langit. Setelah berkata demikian, Aiden melangkah maju, dan para biksu yang menyaksikan pun berinisiatif memberi jalan baginya. Melihat ini, Aiden berteriak dengan tenang, istana terlarang itu tidak baik dan merupakan penipuan selama berabad-abad. Aku akan menegakkan keadilan atas nama surga, mengungkap konspirasi abadi istana terlarang, bersumpah untuk menggulingkan kekuasaan istana terlarang, dan membawa perdamaian ke benua ini. Banyak kultivator tidak mempercayainya saat mendengarnya, tetapi mereka tidak berani menentang keinginan Aiden. Aiden tidak peduli, semua ini sesuai harapannya. Dia melirik Wang Li dan berkata dengan dingin, Wang Li, giliranmu.
Wang Li mengangguk, seluruh tubuhnya dipenuhi aura, dikelilingi oleh cahaya ilahi. Lalu dia mengaktifkan kekuatan sihirnya dan berteriak, "Saya Wang Li, utusan ilahi tingkat ketiga dari Istana Terlarang. Sekarang aku telah beralih dari kegelapan menuju cahaya dan bersedia mengikuti Yang Mulia untuk bekerja bersama demi tujuan besar sepanjang masa dan membawa manfaat bagi benua abadi." Selama ribuan tahun, Istana Terlarang telah menggunakan umpan naik ke alam surgawi untuk mengelabui para jenius dari seluruh benua agar memasuki puncak King Tian untuk berkultivasi. Kenyataannya, kepala istana ingin melahap jiwa para jenius abadi untuk mempertahankan keabadian. Saya harap Anda semua dapat membuka mata dan melihat konspirasi itu. Begitu Wang Li selesai berbicara, banyak kultivator yang awalnya ragu-ragu kini menunjukkan ketidakpercayaan di wajah mereka. Bab 2033 mundur. Jika masih ada yang ragu dengan perkataan Aiden, utusan dewa tingkat ketiga dari Istana Terlarang telah muncul dan memberikan kesaksian, sehingga membuat orang-orang harus meragukannya. Jika kamu terus menganggap Istana Terlarang sebagai kepercayaan, suatu hari kamu akan menyesalinya. Kamu telah berkultivasi seumur hidup tetapi telah menjadi makanan bagi orang lain. Wang Li terus berteriak. Pernyataan seperti itu tidak pernah terdengar di seluruh benua dan sangat berbahaya. Istana Terlarang telah berkuasa begitu lama sehingga menjadi kepercayaan yang tidak bisa dihancurkan. Selama suatu waktu, banyak pendeta merasa sulit menerima, dan bahkan lebih sulit lagi membedakan antara yang benar dan yang salah. Akan tetapi, iman yang dulu kokoh bagaikan batu karang, kini mulai goyah. Aku akan menggunakan pedang di tanganku untuk sepenuhnya memotong semua konspirasi Istana Terlarang dan mematahkan belenggu dunia ini. Aiden terbang menuju langit, pedangnya menebas langit, dan raungan naga yang keras bergema di antara langit dan bumi. Hantu jiwa naga raksasa itu meraung, mencoba menghancurkan dunia. Dunia telah berubah, dan banyak sekali biksu yang menjadi gila, berlarian untuk saling bercerita dan membicarakannya. Tidak ada yang menduga hal ini. Apakah Istana Terlarang benar-benar penipuan? Berita itu menyebar dengan cepat dan reaksi semua orang pada dasarnya sama. Dari kaget menjadi tidak percaya, lalu menjadi ragu-ragu. Aiden, meskipun asal-usulmu misterius dan pedang di tanganmu tajam, jelas merupakan khayalan belaka jika kau berpikir bahwa kau dapat menggulingkan Istana Terlarang dengan kekuatanmu sendiri. Ya, Istana Terlarang masih menguasai benua itu, kekuatannya sangat besar, dan ada 7 tetua misterius. Bahkan Wumeng yang pada masa lampau pernah berada pada puncak kejayaannya, pada akhirnya hancur. Dan Anda, apa yang memberi Anda hak untuk membuat pernyataan yang berani seperti itu? Kultivasimu hanya pada tahap awal tahap spiritual, dan kau sepenuhnya mengandalkan pedang di tanganmu. Dibandingkan dengan Wumeng pada masa itu, Anda masih jauh tertinggal. Beberapa kultivator tidak mempercayai Aiden dan mulai menentangnya. Aiden tidak marah. Kultivasinya memang tidak cukup baik dan dia sepenuhnya mengandalkan pedang tulang naga sejati Zixiao. Namun kini ia menganggap dirinya seorang pejuang dan telah menguasai 3 dari 10 level klasik seni bela diri. Jangan khawatir, aku akan tetap di kota Jiuji dan akan menggunakan kota Jiuji sebagai pusat untuk melawan utusan Dewa Istana Terlarang. Saat dia berbicara, seluruh tubuh Aiden dipenuhi dengan cahaya seni bela diri keemasan, mengumumkannya kepada dunia. Setelah melakukan semua ini, Aiden meminta Feng Xiaotian, Feng Yi dan anggota keluarga Feng lainnya untuk meninggalkan kota Jiuji terlebih dahulu untuk menghindari keterlibatan dalam perang yang akan datang. Tidak diragukan lagi apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi pertarungan yang menegangkan. Dia akan mengubah benua ini sepenuhnya. Feng Xiaotian, Feng Yi dan yang lainnya juga mengerti alasannya dan tidak ingin menimbulkan masalah bagi Aiden. Berita itu menyebar dengan cepat. Kali ini, Aiden tidak menghilang dengan cepat, tetapi tetap tinggal di kota Jiuji seperti yang dikatakannya. Hanya Wang Li yang mengikutinya. Bagaimanapun, utusan Dewa Istana Terlarang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan akan sulit bagi mereka untuk membantu kecuali mereka mencapai puncak laut kesadaran. Tidak lama kemudian, cahaya ilahi melonjak di langit di atas kota Jiuji, dan portal luar angkasa terbuka lebar. Jembatan pelangi muncul di langit, dan utusan para dewa muncul satu demi satu. Ada lebih dari 100 utusan dewa tingkat 3 di seluruh puncak King Tian, tetapi setelah pertempuran terus-menerus di dunia lain, jumlahnya menjadi kurang dari 100. Pada saat ini, lebih dari 10 orang datang sekaligus, dan seluruh kota diselimuti cahaya ilahi. Aiden melompat ke langit, cahaya seni bela diri kemasan melonjak di tubuhnya, dan pedang panjang di tangannya memancarkan energi pedang yang tajam. Mereka yang mengikutiku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa. Hanya dengan meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya, akan ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Hahaha. Aiden, kamu sungguh berani. Kau ingin menantang Istana Terlarangku yang megah dengan kekuatanmu sendiri, hanya untuk mencari kematianmu sendiri. Para utusan dewa yang datang menertawakannya dengan nada meremehkan. Di benua ini, tidak ada seorang pun dan tidak ada kekuatan yang berani menantang Istana Terlarang. Satu-satunya aliansi seni bela diri akhirnya hancur total. Yang mulia benar, Anda harus segera meninggalkan kejahatan dan bergabung dengan cahaya, serta berhenti membantu tiran. Wang Li juga terbang ke udara dan berteriak keras. Wang Li, sebagai utusan dewa tingkat ketiga, kamu telah menerima anugerah dari kepala istana, tetapi kamu berani mengkhianatinya.
Kamu pantas disiksa oleh api dewa. Mereka yang mengkhianati istana terlarang akan dibunuh tanpa ampun. Semua utusan dewa meraung marah. Dibandingkan dengan Aiden, perilaku Wang Li menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada martabat tertinggi istana terlarang. Utusan dewa tingkat ketiga mengkhianati istana terlarang dan secara terbuka menyatakan bahwa istana terlarang adalah penipuan. Dampak buruk yang disebabkan oleh hal ini sulit diperkirakan. Aiden merasa percaya diri saat ini. Setelah menemukan cara untuk menghancurkan asal cahaya, dia sama sekali tidak takut selama utusan dewa tingkat ketiga tidak semuanya dikirim. Membunuh. Aiden tidak banyak bicara, hanya berteriak pelan dan bergerak dengan santai. Pedang tulang naga sejati Zixiao terbang ke tangannya, cahaya pedang berkelebat, dan raungan naga muncul di antara langit dan bumi, dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Cahaya pedang melonjak, energi pedang merajalela, dan menebas udara menuju lebih dari 10 utusan dewa tingkat ketiga. Para utusan dewa itu telah menyaksikan kekuatan Aiden setelah pertempuran di dunia kultivasi iblis. Mengandalkan cahaya asal untuk melindungi jiwa mereka, para utusan dewa ini pada dasarnya tidak takut. Cahaya ilahi yang cemerlang itu terus-menerus menyapu Aiden. Wang Li melangkah maju, menggunakan cahaya ilahi untuk melawan cahaya ilahi, melawan 3 utusan ilahi sendirian untuk menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi Aiden. Cahaya pedang itu menembus keabadian. Lapisan-lapisan energi pedang itu padat dan tak berujung seperti hujan badai. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Semua cahaya ilahi hancur berkeping-keping, dan tubuh banyak utusan dewa hancur dalam sekejap. Roh mereka keluar, dan sinar cahaya asal-usul menyebar ke arah mereka. Aiden, pedang di tanganmu tajam, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa padaku. Sekalipun kami harus menunggumu mati, kami pasti akan membuatmu kelelahan. Para utusan dewa ini tidak takut dan mulai berteriak-teriak liar. Ya. Aiden mencibir dan mengaktifkan pedang tulang naga sejati Zixiao lagi, dan pedang itu pun jatuh. Energi pedang yang padat menyerang tanpa pandang bulu, semuanya menimpa cahaya pelindung utusan para dewa ini. Cahaya asal memancarkan kekuatan misterius, menghalangi serangan energi pedang. Pada saat yang sama, pohon kuno cahaya bulan keluar dari tubuhnya dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Pohon kuno Yuexi adalah pohon kuno ke-9 di bawah langit berbintang. Pohon ini memancarkan pesona spiritual dan menjalar ke berbagai tanaman merambat yang tak berujung, sehingga cahaya ilahi dapat mencekiknya. Ia hancur lalu dengan cepat beregenerasi, menyelimuti semua jiwa utusan dewa tingkat ketiga itu hanya dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, utusan dewa tingkat ketiga ini menyadari ada yang tidak beres. Kekuatan spiritual aneh ini ternyata dapat dengan cepat menembus cahaya asal. Kemudian, jiwa mereka pun terkikis. Para utusan dewa itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, berteriak, dan ingin melarikan diri. Aiden telah menunggu lama. Dia memblokir seluruh ruang dengan pedang tulang naga sejati langit ungu. Diselimuti cahaya pedang, utusan dewa tingkat ketiga, yang telah kehilangan perlindungan tubuh fisik dan cahaya asal, tampak seperti semut di matanya. Saat teriakan terdengar, jiwa para utusan dewa tingkat ketiga ini dengan cepat menghilang menjadi asap, memusnahkan tubuh dan jiwa mereka sepenuhnya. 3 utusan surgawi tingkat ketiga yang tersisa yang bertarung dengan Wang Li melihat bahwa situasinya tidak baik dan mulai mundur dan ingin melarikan diri. Aiden berteriak dingin, melompat ke atas, dan menebas dengan pedangnya, menghancurkan tubuh 2 orang di antara mereka. Pria yang tersisa membuka jembatan pelangi dan menghilang ke dalam kehampaan. Aiden tidak mengejarnya untuk membunuhnya. Tujuannya adalah untuk memamerkan kekuatannya dan memberitahu semua orang bahwa utusan istana terlarang itu tidak terkalahkan. Akibatnya, hanya sejumlah besar utusan dewa tingkat kedua dan beberapa anak laki-laki yang tersisa. Bab 2034, Ketenaran. Untuk pertama kalinya, orang-orang ini merasakan kengerian dan kekuatan Aiden. Mereka kehilangan keinginan untuk bertarung dan menunjukkan rasa takut. Aiden mengacungkan pedang tulang naga sejati Zixiao, menarik petir ungu dan merobek seluruh langit, menciptakan pemandangan mengerikan untuk mengintimidasi orang-orang ini. Aiden berkata dengan suara dingin, jika kau bersedia memberitahu dunia, meninggalkan istana terlarang, dan memperbaiki perbuatanmu, aku akan mengampuni nyawamu. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Menghadapi Aiden yang kuat, terutama pedang tulang naga sejati Zixiao dengan cahaya pedang yang melonjak dan jiwa naga yang mengaum. Kelompok utusan dewa tingkat 2 dan anak laki-laki ini semuanya ketakutan, tetapi sebagian besar dari mereka masih penuh dengan kerinduan dan rasa hormat yang tak terhingga terhadap istana terlarang. Saya menyarankan Anda untuk segera meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya, dan jangan tertipu oleh istana terlarang lagi. Wang Li terus mendesak. Beberapa dewa dan anak laki-laki tingkat kedua ini ragu-ragu, dan beberapa sangat marah. Aiden, kau hanya mengandalkan kekuatan pedang suci di tanganmu. Kau sendiri tidak akan mampu mengguncang istana terlarang. Ya, bahkan jika kamu membunuh kami hari ini, dia akan turun gunung ke-7 tetua dan akan menekan jiwamu selamanya. Bunuh saja aku jika kau mau, jangan katakan apa-apa lagi. Kami adalah utusan istana terlarang dan kami tidak takut mati. Sebagian besar utusan dan anak laki-laki para dewa meraung marah dan menganggap Aiden sebagai musuh bebuyutan mereka. Aiden menggelengkan kepalanya dan mendesah, kekuatan iman memang kuat. Menggulingkan berhala memang membutuhkan pertumpahan darah dan pengorbanan.
Wang Li juga merasa sangat tersentuh, terlihat dari ekspresi sebagian besar utusan dewa tingkat kedua dan anak laki-laki. Orang-orang ini tidak berpura-pura, tetapi benar-benar siap mati. Mereka memelihara kerinduan dan rasa hormat yang paling murni terhadap istana terlarang, meyakini bahwa Aiden sedang melakukan kejahatan dan Aiden adalah pihak jahat. Kamu bodoh dan tak tahu apa-apa. Wang Li masih berusaha menyelamatkan para utusan dewa tingkat kedua dan anak laki-laki yang tak kenal takut ini, dan dia berteriak, saya adalah utusan dewa tingkat ketiga, dan saya tahu konspirasi istana terlarang lebih baik daripada Anda. Jika kamu tidak bangun sekarang, kamu bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyesal. Wang Li, kau mengkhianati istana terlarang dan menyebarkan kebohongan untuk membingungkan orang-orang. Suatu hari, 7 tetua akan turun gunung dan pasti akan menindasmu. Benar sekali, jangan membingungkan orang dengan kebohongan. Kami mati demi istana terlarang, dan jiwa kami akan abadi. Membunuh. Utusan dewa tingkat kedua dan sejumlah besar anak laki-laki ini didorong dan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang Aiden dan Wang Li. Kamu keras kepala sekali dan sedang mencari kematian. Wang Li sangat marah dan menamparnya dengan telapak tangannya. Cahaya ilahi yang cemerlang menyapu dan sejumlah besar anak laki-laki meninggal secara tragis. Akan tetapi, anak-anak muda ini dan para utusan dewa tingkat kedua tampaknya tidak takut mati dan bergegas maju bersama-sama. Wang Li ragu-ragu sejenak, menatap Aiden, dan bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aiden melirik utusan dewa tingkat kedua dan anak laki-laki yang berdesakan rapat dan berkata dengan dingin, bunuh. Untuk menghancurkan tatanan yang telah terselamatkan dan membangun tatanan baru, diperlukan darah dan pengorbanan. Karena orang-orang ini menolak untuk bangun, satu-satunya pilihan adalah membunuh mereka. Aiden sangat tegas. Ia mengayunkan pedangnya dan cahaya pedang itu melintasi langit. Dengan satu tebasan pedang, banyak orang terbunuh atau terluka. Bahkan utusan dewa tingkat ketiga tidak dapat menahan energi pedang-pedang tulang naga sejati langit ungu, apalagi utusan dewa dan anak laki-laki tingkat kedua ini. Dalam waktu singkat, tanah kota Jiuji dipenuhi mayat-mayat, dan tubuh-tubuh berdarah berjatuhan dari langit, membuatnya seperti neraka di bumi. Banyak sekali kultivator dari jauh yang datang ke sini karena reputasinya, dan semuanya tercengang oleh kekejaman dan ketegasan Aiden. Orang kejam macam apa ini, yang membunuh begitu banyak orang di istana terlarang dalam sekejap mata? Berita itu menyebar begitu cepat, seolah memiliki sayap, bahkan menyebar ke dunia pembudidayaan iblis. Apa? Pernahkah Anda mendengar bahwa Aiden muncul di dunia kultivasi dan secara terbuka membunuh utusan kuil terlarang? Sungguh. Saya punya saudara Tao yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Aiden membunuh banyak utusan dewa dengan pedangnya, dan mengumumkan kepada dunia bahwa ia akan menggulingkan istana terlarang. Ya Tuhan, itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia hanyalah satu orang. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Haha, sulit untuk mengatakannya. Orang ini benar-benar tidak sederhana. Konon, seorang utusan dewa tingkat ketiga dari istana terlarang juga berpindah pihak dalam pertempuran itu. Kini, dia menghormati Aiden sebagai gurunya dan telah maju untuk mengungkap konspirasi kuno istana terlarang. Seluruh benua menjadi gempar, mendatangkan perubahan yang belum pernah terjadi selama jutaan tahun. Bekas aliansi bela diri sama kuatnya dengan gelar Zongtian, dengan lebih dari puluhan juta prajurit di bawah komandonya, tetapi mereka semua dimusnahkan oleh istana terlarang. Sekarang muncul Aiden yang lain. Meski hanya satu orang, pengaruhnya bahkan lebih besar daripada Wu Meng di masa kejayaannya. Pertempuran di kota Jiuji membuat nama Aiden menyebar ke seluruh benua lagi, menyebabkan guncangan di seluruh benua. Tidak ada seorang pun, tidak peduli seberapa berkuasanya dia, yang berani secara terbuka menjadi musuh istana terlarang dan membunuh utusan istana terlarang. Aiden adalah yang pertama sejak zaman kuno. Di tengah-tengah pusat dunia pembudidayaan iblis, terdapat sebuah kota megah sekaligus hancur yang membentang sejauh miliaran mil yang tak terhitung jumlahnya. Segala macam aura melonjak di sini, dan bintang-bintang di langit tampaknya berputar mengelilingi kota yang megah ini. Tidak ada hukum, tidak ada moral, yang ada hanya kuat dan lemah. Ini adalah kota dosa, dan kita sekarang berada di kota dosa. Tuan muda dunia iblis, Teng Tian, Teng Fei, Yin Potian, Yin Susu, saudara-saudari Chen dan yang lainnya telah membangun pijakan yang kokoh. Sejak pertempuran awal, semua orang melarikan diri dan, setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, tiba di kota dosa. Kota dosa dapat dikatakan sebagai kota paling istimewa dan terbesar dalam sejarah benua. Di kota dosa, ada berbagai macam orang, termasuk kultivator sihir dan kultivator Taoisme. Tidak ada hukum di kota ini. Yang kuat dihormati, dan hukum tentang yang lemah dimangsa oleh yang kuat ditunjukkan sepenuhnya di sini. Tetapi ada satu hal tentang Sin City, hampir semua orang telah mencapai konsensus. Ketika suatu kekuatan dahsyat menyerang kota, maka seluruh warga kota secara spontan akan bersatu dan melawan musuh. Karena setiap orang yang datang ke kota dosa sedang mencari perlindungan, dan mereka tahu bahwa begitu mereka kehilangan perlindungan kota dosa, mereka akan diburu oleh musuh-musuh mereka. Kota dosa tidak mengecualikan pendeta manapun, dan siapapun dapat memasuki kota itu. Jika Anda cukup kuat, Anda juga dapat memasuki kota untuk membalas dendam pada musuh Anda.
Jika ada kekuatan di benua ini yang tidak takut pada istana terlarang, selain aliansi bela diri yang telah dihancurkan sebelumnya, itu hanyalah kelompok besar biksu di kota dosa. Para pendeta di kota dosa memiliki rasa hormat yang jauh lebih sedikit terhadap kuil terlarang dibandingkan para pendeta dari luar, jadi datang ke kota dosa untuk berlindung adalah pilihan terbaik. Aku tidak menyangka Aiden begitu berani. Dia keluar dari benua hanya dalam beberapa bulan dan mengejutkan istana terlarang. Hahaha. Yin Potian dan yang lainnya sangat gembira setelah mendengar perbuatan Aiden. Ya, saudara Su memang seorang jenius yang langka dalam sejarah. Teng Fei juga mendesah. Tidak pernah ada orang seperti Aiden di benua ini. Satu orang dan satu pedang sudah cukup untuk membuat mereka tak terkalahkan di dunia. Sepertinya saudara Su akan membuat langkah besar. Mengapa kita tidak bekerja sama dengannya di kota dosa dan membubarkan kekuatan istana terlarang? Teng Fei menyarankan. Ini adalah rencana yang bagus dan harus segera dimulai. Tuan Muda Tianmo menyatakan persetujuannya. Sejak mereka memasuki kota dosa, mereka mengandalkan kekuatan mereka yang dahsyat. Lagi pula, Teng Tian dan Teng Fei, ayah dan anak, adalah pemimpin sekte 10.000 iblis. Tuan Muda Sekte Iblis Surgawi adalah pemimpin klan Iblis Surgawi, belum lagi Yin Potian, yang merupakan seorang jenius terkenal di benua itu. Dengan susunan seperti ini, mereka dengan cepat membangun kekuatan mereka sendiri di kota dosa dan menarik sejumlah besar ahli untuk bergabung dengan mereka. Bab 2035, Perubahan Besar. Kota dosa adalah tempat yang tidak memiliki hukum. Ketika para pendeta yang datang ke sini mendengar bahwa mereka harus menghadapi istana terlarang, sebagian besar dari mereka bersemangat untuk mencobanya. Pada hari ini, setelah berdiskusi, semua orang memutuskan untuk menggunakan kota dosa sebagai markas mereka dan mengumumkan tanggapan mereka terhadap Aiden secara terbuka. Di kota besar itu, Yin Potian, Teng Tian, Tuan Muda Tianmo, dan Teng Fei adalah pemimpinnya, melambaikan bendera dan bersorak. Mereka menyerbu ke dalam kota dan mulai membunuh orang-orang yang lebih condong ke istana terlarang. Dalam waktu singkat, mereka benar-benar memusnahkan pasukan istana terlarang dengan kecepatan kilat. Kemudian beberapa orang menggunakan kekuatan sihir mereka untuk memberitahu seluruh kota bahwa mereka akan mengikuti Aiden dan menggulingkan istana terlarang bersama-sama, dan menyambut semua orang kuat untuk bergabung. Begitu berita itu keluar, hal itu dengan cepat menimbulkan reaksi besar di Sin City. Kota dosa adalah tempat yang tidak memiliki hukum, seperti Tong Mesiu. Selama ada yang memimpin, sebagian besar pendeta akan segera mengikutinya. Dalam satu hari, seluruh kota gempar, dan kecepatan aliansi anti-istana terlarang memperluas kekuatannya bahkan mengejutkan Yin Potian, Teng Tian dan yang lainnya. Tampaknya di tempat yang tidak berhukum ini, banyak pendeta yang belum dilukai oleh istana terlarang. 3 raksasa di dunia kultivasi iblis, Sekte Iblis Surgawi dan Sekte 10.000 Iblis, telah sepenuhnya mengikuti Aiden. Saat ini, hanya paviliun hantu yang masih sangat dekat dengan istana terlarang. Dalam pertempuran itu, pemimpin paviliun hantu, Nijizi, secara pribadi memimpin tim ahli untuk mengepung semua orang. Setelah berdiskusi dengan suara bulat, semua orang memutuskan untuk memulai dengan paviliun hantu. Maka, rombongan itu pun meninggalkan kota dosa dengan gagah berani dan langsung menuju gerbang gunung tempat paviliun hantu berada. Sebagai salah satu dari 3 raksasa utama di dunia budidaya sihir, paviliun hantu secara alami memiliki akar yang sangat dalam. Pada saat ini, pemimpin paviliun hantu, Nijizi, tampak khawatir dan segera memanggil semua master di paviliun untuk menghadapi serangan pasukan aliansi anti-istana terlarang. Kepala paviliun, aliansi anti-istana terlarang sangat kuat, dan sejumlah besar ahli dari kota dosa telah bergabung. Situasinya mungkin sangat tidak menguntungkan bagi paviliun hantu kita. Seorang pria kuat dari paviliun hantu berkata dengan khawatir. Wajah Nijizi dingin ketika dia berkata, kirim sinyal segera untuk memberitahu utusan utama istana terlarang agar datang membantu kita. Kepala paviliun, sinyalnya sudah dikirim setengah jam yang lalu, tetapi orang-orang di istana terlarang tidak punya masa depan. Nijizi merasa ada yang tidak beres, tetapi karena dia seorang raksasa, dia tidak terlalu panik. Tak lama kemudian, di luar gerbang gunung paviliun hantu, kekuatan sihir melonjak ke langit dan aura pembunuh ada di mana-mana. Dipimpin oleh Yin Potian, Teng Tian, Teng Fei dan Tuan Muda Tianmo, sejumlah besar ahli datang menerobos kehampaan dan berhenti di gerbang gunung paviliun hantu. Nijizi, kau melakukan hal-hal yang jahat. Mengapa kau tidak menyerah saja? Masih ada secercah harapan. Kalau tidak, kau pasti akan mati. Yin Potian berteriak dengan marah. Yin Potian sangat terkenal. Ia adalah seorang jenius yang terkenal di daratan lebih dari 100 tahun yang lalu dan memiliki pengaruh yang besar. Dengan penambahan Sekte Setan Surgawi dan Sekte 10.000 Setan, momentum mereka begitu hebat hingga jauh melampaui paviliun hantu. Yin Potian, apakah kamu tidak takut pada penguasa istana terlarang? Nijizi berkata dengan dingin. Hahaha. Yin Potian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nijizi, kamu telah berkultivasi seumur hidup tetapi begitu bodoh. Istana terlarang adalah penipuan abadi. Sekarang Aiden lahir, memanggil semua pembudidaya di benua itu untuk bergabung untuk menggulingkan istana terlarang. Dan Anda belum tahu seberapa dalamnya situasi, dan Anda berdiri di pihak istana terlarang, yang sedang mencari kematian. Nijizi berteriak,
kalian hanya segerombolan massa, dan kalian berani menantang kekuatan Istana Terlarang. Aku telah mengirimkan sinyal, dan segera utusan dari Istana Terlarang akan datang melalui udara dan menangkap kalian semua dalam satu gerakan. Nijizi, tampaknya kamu bertekad mencari kematianmu sendiri. Yin Potian berteriak dingin dan mengambil langkah pertama. Pada saat yang sama, langit di atas paviliun hantu retak dan jembatan pelangi muncul. Utusan dari Istana Terlarang tiba, dan sinar cahaya ilahi menyapu seperti kekuatan yang luar biasa. Banyak biksu di paviliun hantu merasa gembira saat melihat ini, tetapi saat melihatnya dengan jelas, mereka tidak dapat tertawa lagi. Setelah menerima sinyal, Istana Terlarang memang mengirim utusan, tetapi hanya ada beberapa utusan tingkat ketiga, dan kebanyakan dari mereka adalah utusan tingkat kedua. Hahaha. Yin Potian dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Nijizi, tidakkah kamu melihat situasinya dengan jelas? Istana Terlarang sudah kewalahan. Utusan Istana Terlarang menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Dia melirik pasukan aliansi anti Istana Terlarang, yang sangat besar dan tak berujung, dan di antara mereka ada banyak orang kuat di puncak alam laut kesadaran. Namun, sebagai utusan Istana Terlarang, dia terlahir sombong dan secara alami tidak menganggap serius orang lain. Yang mulia utusan dewa, aliansi anti Istana Terlarang datang dengan kekuatan besar. Mengapa Anda tidak mengirim lebih banyak utusan dewa level 3 untuk menghabisi orang-orang gila ini sekaligus? Nijizi bertanya dengan suara rendah. Seorang utusan dewa mendengus dingin dan berkata, Istana Terlarangku memiliki pengaturan lain untuk masalah ini, jadi Anda tidak perlu bertanya tentang hal itu. Membunuh. Atas perintah yang diberikan oleh beberapa dewa tingkat ketiga terkemuka, mereka segera melancarkan serangan. Aliansi anti Istana Terlarang juga tidak ambigu dan melancarkan serangan habis-habisan pada kesempatan pertama. Seluruh langit ditutupi oleh cahaya warna-warni, langit hancur, dan bumi runtuh. Kedua belah pihak segera terlibat dalam pertempuran sengit, dan jelas bahwa aliansi anti Istana Terlarang lebih kuat. Saat perang dimulai, Yin Potian, Teng Tian, Teng Fei dan Tuan Muda dari dunia iblis memimpin. Mereka memasuki ruang kosong dan membunuh beberapa utusan dewa dalam waktu singkat. Anggota baru dari Sin City juga sangat kuat dan mereka mengalahkan orang-orang dari Ghost Pavilion. Para utusan dewa yang datang ke Istana Terlarang untuk meminta bala bantuan kesulitan untuk berbicara. Sebagian besar utusan dewa tingkat ketiga pergi ke kota Jiuji di dunia kultivasi untuk mengepung dan membunuh Aiden. Dibandingkan dengan Aiden, dampak yang ditimbulkan oleh aliansi anti Istana Terlarang tidak seburuk itu. Jika Aiden tidak segera disingkirkan, itu akan sangat merugikan kekuasaan Istana Terlarang. Oleh karena itu, jumlah utusan dewa tingkat ketiga yang bisa datang ke sini untuk memperkuat tim jauh lebih sedikit. Saudara-saudara, bunuh. Yin Potian dan yang lainnya bertarung dengan semakin berani dan mulai berteriak. Tak lama kemudian, sebagian besar utusan dewa yang datang untuk memberikan bala bantuan terbunuh, dan penduduk paviliun hantu juga menderita kerugian besar. Nijizi menyadari ada sesuatu yang salah dan mencoba melarikan diri. Tetapi Yin Potian jelas tidak mau melepaskannya dan langsung mengejarnya. Kedua belah pihak bertarung habis-habisan dan menghancurkan gerbang gunung paviliun hantu. 1 jam kemudian, pertempuran berakhir. Aliansi anti Istana Terlarang memperoleh kemenangan telak, membunuh semua utusan dewa dan semua penguasa paviliun hantu. Yin Potian bergegas keluar dari kehampaan, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia memegang kepala Nijizi yang berlumuran darah di tangannya dan berteriak kepada para murid paviliun hantu yang masih melawan, Nijizi telah terbunuh, apakah kalian masih ingin mati? Melihat pemimpin mereka terbunuh, para pengikut paviliun hantu yang tersisa tidak punya pilihan selain menyerah. Kemudian, Yin Potian dan yang lainnya menyapu seluruh dunia kultivasi iblis dengan kekuatan yang luar biasa. Semua orang terkejut dan menyesalkan bahwa daratan utama akan berubah. Aliansi anti Istana Terlarang di kota tersebut memberikan pukulan berat terhadap kekuasaan Istana Terlarang. Terutama Yin Potian, Teng Tian, ayah dan anak Teng Fei, dan Tuan Muda Kota Iblis memimpin sejumlah besar tuan dari kota dosa untuk menghancurkan paviliun hantu dalam satu pertempuran dan membunuh semua utusan dewa yang datang untuk bala bantuan. Hal itu juga sangat meningkatkan moral dan menyebabkan kehebohan di seluruh dunia kultivasi iblis. Apakah kekuasaan Istana Terlarang benar-benar terancam? Bersambung.